Pemeriksaan kadar garam bata merah. Alat-alat yang diperlukan dalam pemeriksaan ini adalah yang pertama ember. Kemudian selanjutnya adalah kaliper. Dan di sini terlihat ada bahan. Bahan yang pertama kita perlukan adalah yang jelas adalah bata merah. Kita pakai 2 bata merah untuk mendapatkan hasil rata-rata. Kemudian ada air. Dan yang terakhir seperti biasa adalah laporan sementara. Kita akan mengukur dimensi dari bata merah ini sebelum kita nantinya akan uji dengan merendamnya ke dalam air. Kita akan mengukur dimensinya menggunakan kaliper atau jangka sorong. Nah, dimensi yang akan kita ukur ini adalah panjang, lebar, dan tinggi. Nah, langsung saja kita akan mengukurnya menggunakan jangka sorong seperti ini. Di sini dapat terlihat pembacaan jangka sorong sebesar sekian. Dan kita lanjutkan dengan pengukuran lebarnya, juga bisa terlihat di sini sekian. Dan kita lanjutkan dengan pengukuran tingginya. Sekian. Langkah kerja dalam pemeriksaan ini yang pertama adalah kita akan masukkan 2 buah bata ini ke dalam ember secara berdiri atau pada sumbu tegak seperti ini. Langkah yang kedua yaitu kita akan memasukkan air ini ke dalam ember. Nah, seberapa banyak air yang kita akan masukkan? Air ini akan kita masukkan sampai kira-kira tingginya setengah dari tinggi bata ini. Setengah dari tinggi bata. Langsung saja kita tuangkan, namun kita tuangkan hati-hati jangan sampai mengenai bagian atas dari bata. Kita tuangkan perlahan agar bagian bata yang basah itu perlahan dari bawah menuju ke atas. Setelah kita tuangkan air dengan ketinggian kira-kira setengah dari tinggi bata ini, kemudian kita akan mendiamkan bata yang terendam air setengah ini selama kurang lebih 1 jam. Kemudian nanti kita akan amati hasilnya setelah kita diamkan selama 1 jam. Setelah kita tunggu bata ini terendam air selama kurang lebih 1 jam, kita akan mengamati hasil dari bata ini. Kita akan coba angkat. Nah, kita akan amati apakah ada bercak-bercak putih yang menandakan adanya kadar garam pada bata ini. Kita akan coba lihat. Dapat lihat di sini sejauh ini tidak ada bercak-bercak putih yang menandakan bata ini mengandung garam. Begitupun juga dengan bata yang kedua ini juga tidak terlihat bercak-bercak putih yang berarti. Ini hanya kotor putih, bukan karena bercaknya. Nah, 2 bata ini kita amati sama sekali tidak memiliki bercak putih atau tidak memiliki tanda-tanda bahwa 2 bata ini memiliki kadar garam, sehingga dapat kita simpulkan kadar garam dari kedua bata ini adalah 0. Nah, apabila tadi kita temukan bercak-bercak putih pada bata ini yang sudah kita rendam dan diamkan selama 1 jam, kita akan mengukur dimensi dari bercak-bercak putih yang terjadi pada permukaan bata ini. Kemudian kalau ada nanti kita akan kalkulasikan untuk persentase dari bercak-bercak putih yang ada di permukaan bata. Laporan sementara pengujian kadar garam bata merah. Yang pertama adalah jenis benda uji yaitu bata merah. Kemudian ukuran dari benda uji ini terdapat P yaitu panjang, L itu lebar, T dan itu tinggi sebesar sekian. Kita dapatkan dari hasil pengukuran pada awal tadi. Kemudian hasil pengujiannya, tinggi bercak-bercak putih 1
sama dengan, nah ini kenapa dicoret? Karena kita tadi tidak menemukan bercak-bercak putih pada bata yang sudah kita rendam dan kita diamkan selama 1 jam. Nah, apabila tadi kita menemukan, kita akan mengukur ketinggian dari bercak putih yang terjadi. Misal sekian sentimeter. Kemudian kesimpulannya adalah kandungan garam. Nah, ini memiliki rumus M per P dikali dengan 100%. M ini adalah tinggi bercak-bercak putih, ini M. Kemudian P adalah panjang dari bata. Ya, sekian. Dikalikan dengan 100% sama dengan 0% karena nilai M dari kita adalah 0. Kemudian poin B, menurut kandungan garamnya, bata tersebut memenuhi atau tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam PUBI 1982 adalah kurang dari 50% dari panjang bata waktu berdiri. Nah, apabila kandungan garamnya ini tidak memenuhi, akan ditunjukkan dengan tinggi bercak ini melebihi 50% dari panjang bata. Nah, karena kita nilainya adalah 0, maka bata kita termasuk memenuhi.